Kalau kalian masih percaya bahwa semua manusia itu punya hati nurani, tunggu dulu. Tonton dulu video ini sampai selesai. Setelah ini saya yakin kalian akan berubah pikiran bahwa di dunia ini ternyata ada orang yang nuraninya nggak ada. Tenaga medis di India melakukan mogok kerja dan aksi demonstrasi usai seorang dokter tewas diperkosa pada Minggu lalu. Imbas kasus tersebut, para dokter menyerukan penutupan layanan kesehatan secara nasional. Anger that has been simmering for generations amongst doctors, amongst women, amongst all healthcare workers of not being able, of the public, media, government not treating us with self-respect, understanding our self-respect and treating us with dignity that is due to us. Kalian bayangin bagaimana mulianya pekerjaan seorang dokter. Walaupun sudah lelah bekerja seharian penuh, bahkan rela lembur sampai 2 hari, dia tetap menjalankan tugas dengan rasa tanggung jawab. Seharusnya dokter ini menerima rasa hormat untuk dedikasinya. Namun yang terjadi, dia bukan hanya kehilangan nyawanya, tapi juga martabatnya sebagai manusia direndahkan. Ketika tengah malam, saat menjalankan tugasnya, lalu datang seseorang atau mungkin sekelompok orang, dan dengan cara yang biadab, melepaskan hasrat seksual yang tidak terkontrol. Mereka memperkosa si dokter ini dan membunuhnya dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Dan seorang yang sudah diidentifikasi sebagai pelaku ternyata setiap hari berada di tempat kerja yang sama dengan korban. Dia seharusnya menjadi teman sekaligus tempat berlindung, tapi malah menjadi penjahat yang menghabisi nyawa sang dokter dengan sadis. Peristiwa tragis ini terjadi pada tanggal 9 Agustus tahun 2024, di mana seorang dokter perempuan bernama Dr. Moumita Debnath dan masih sangat muda, berusia 31 tahun. Dia sedang menjalani masa magangnya di sebuah rumah sakit di Kolkata, di negara India. Dr. Moumita ditemukan tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Saat ditemukan, jenazahnya dalam kondisi setengah telanjang di lantai 4 rumah sakit itu. Dari temuan pihak yang berwenang, mengatakan bahwa korban ini diduga disiksa dan diperkosa oleh beberapa pria. Dan dari laporan hasil otopsi, kebanyakan luka pada tubuh korban terjadi di area sensitif, seperti di saluran genital, di bibir, di kaki, di tangan, di jari manis, di leher, dan wajahnya. Selain itu, ada juga bekas tekanan di mulut dan tenggorokan yang mengindikasikan bahwa kemungkinan korban dicekik sampai terjadi fraktur pada tulang rawan tiroidnya. Dari jenis luka yang ditemukan, kuat dugaan bahwa korban mengalami serangan seksual yang brutal sebelum akhirnya dihabisi secara biadab. Dan yang tidak kalah sadisnya lagi adalah ditemukan sekitar 150 mg air mani di organ intim korban. Dari keterangan medis, jumlah air mani sebanyak itu tidak mungkin milik satu orang. Inilah yang menimbulkan dugaan bahwa kemungkinan pelakunya adalah sekelompok orang. Tapi satu hal yang pasti, tindakan biadab ini telah merendahkan martabat manusia. Apa yang lebih biadab selain daripada merendahkan martabat sesama? Apakah menurut kalian orang seperti pelaku ini memiliki hati nurani? Setelah penemuan jenazah ini, tindakan investigasi pun dimulai. Nah, peristiwa ini kan terjadi di area terbuka yang mudah dijangkau. Harusnya itu juga memudahkan pihak yang berwajib untuk mendapatkan hasil investigasi dalam waktu singkat. Tapi yang terjadi butuh waktu 14 jam bagi polisi untuk mempublish hasil temuan mereka mengenai sebab kematian korban. Ini yang bikin orang bertanya-tanya, yang turun ke TKP ini polisi atau satpam? Kenapa bisa memakan waktu selama itu untuk menetapkan siapa pelakunya? Dari hasil investigasi itu, akhirnya ditemukan seorang warga sipil bernama Sanjay Roy. Si Sanjay ini dinyatakan terlibat langsung dalam kejahatan ini. Penyelidikan forensik menemukan jejak DNA pelaku di tubuh korban. Nah, saya mau cerita sedikit mengenai pelaku utama, yaitu si Sanjay Roy ini. Pelaku ini adalah seorang relawan di rumah sakit itu. Tapi, ternyata si pelaku ini memiliki latar belakang psikologis yang penuh dengan masalah. Psikolog yang menganalisis perilakunya menjelaskan bahwa si Sanjay ini adalah seseorang yang memiliki dorongan seksual patologis dan memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan ekstrem ketika dia menguasai korbannya secara fisik. Selain itu, dia juga ternyata seorang pecandu alkohol, seorang pemabuk. Inilah yang bikin orang bingung. Bagaimana bisa
seseorang dengan latar belakang psikologis yang berbahaya seperti ini dibiarkan lolos bekerja tanpa pengawasan yang ketat di lingkungan rumah sakit? Saya yakin kalau di Indonesia, pelaku ini mungkin sudah menjadi sasaran amukan massa. Sebelum menjalani hukuman penjara, mungkin lebih dulu dikebiri oleh masyarakat. Apalagi menurut informasi bahwa pelaku ini tidak menunjukkan rasa penyesalan atau ketakutan saat ditangkap. Justru terlihat sangat santai, seolah-olah bukan dia pelakunya. Inilah yang membuat masyarakat menjadi semakin marah. Tidak perlu diceritakan apakah pelaku ini dihukum atau tidak. Sudah jelas, karena perbuatannya, orang ini seharusnya menerima hukuman yang setimpal. Sangat mungkin akan ada korban berikutnya kalau pelaku ini masih ada peluang untuk bebas dari hukuman atau hukumannya terbatas. Apakah ceritanya sudah sampai di situ? Belum, tunggu dulu. Kuat dugaan, ada kong kali kong yang belum terungkap dari kasus ini. Ada indikasi bahwa beberapa pejabat rumah sakit, termasuk seorang mantan kepala rumah sakit, mungkin terlibat konspirasi yang lebih besar dalam kasus ini. Orang-orang ini diduga mencoba menutupi bukti-bukti penting dan menghambat proses penyelidikan. Kalau situasinya seperti ini, maka sangat mungkin orang yang sudah dinyatakan sebagai pelaku utama hanya tumbal. Bisa jadi dia dikorbankan untuk melindungi orang lain dengan menempatkannya sebagai pelaku utama. Sedangkan pelaku utama yang sesungguhnya mungkin sedang menikmati kopi sambil melihat berita bahwa pelaku utama dari kasus ini sudah diketahui dan telah ditangkap. Sementara pelaku yang utama yang sesungguhnya ini bebas dari hukuman. Sebenarnya sistem hukum di negara ini menjadi sasaran ejekan seluruh dunia karena kekerasan terhadap perempuan di India sangat tinggi. Menurut data, rata-rata 90 laporan pemerkosaan terjadi setiap hari. Ngeri sekali. Kejahatan yang menimpa Dr. Momita tidak hanya menyayat hati karena kekejamannya, tapi juga memperlihatkan kelemahan dalam sistem hukum dan keamanan. Rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para profesional medis justru menjadi tempat yang berbahaya dan penuh dengan kekejaman. Nah guys, itulah tadi kisah tragis yang menimpa Dr. Momita Debnaq. Jika kalian memiliki pertanyaan atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. And see you.